sudah duduk, mari ambil waktu sejenak. Fokuskan hidup kita, fokuskan pikiran kita malam hari ini. Kita bersaat teduh saat ini, minta biar Tuhan malam hari ini Kau yang menyertai hidup kami, Kau yang memimpin setiap hidup kami Tuhan malam hari ini. Ya malam hari ini, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita malam hari ini. Mari ambil waktu teman-teman semua, adik-adik semua. Mari datang ke Tuhan. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Shalom teman-teman semua. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, kita siapkan hidup kita. Biar sore hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan sungguh dengan kerinduan hati kita, dengan kesungguhan hati kita, dengan seluruh apa yang ada dalam hidup kita. Jangan datang, jangan nyanyi cuma dengan sekedar kebiasaan tiap Jumat kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sungguh-sungguh ayo kita keluarkan itu semua dari hati kita. Biar sore hari ini setiap apa yang kita ucapkan, biar setiap apa yang kita nyanyikan itu sungguh jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biar Tuhan melihat hidup kita jadi anak-anak yang berbeda, jadi anak-anak yang bisa menyukakan hatinya. Yuk teman-teman, sekali lagi saya undang semuanya untuk siapkan hati kita sore hari ini. Kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk sekali lagi kesempatan yang Kau berikan. Untuk kami boleh datang menyembah-Mu. Untuk kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau bawa persembahan hidup kami. Biar Engkau Tuhan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Biar Engkau Tuhan Roh Kudus yang memenuhi hidup setiap kami. Tuhan, jangan lewatkan satu pun dari kami Tuhan. Jangan lewatkan satu pun dari kami. Ini kami Tuhan anak-Mu. Ini kami Tuhan para penyembah-Mu Tuhan.
Berkatalah, datanglah dan berkatalah Tuhan malam hari. Rapalah.
most beautiful among thousands and thousands. Yes, Jesus, mari panggil namanya
dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan nama Tuhan malam hari ini. Mari angkat tanganmu dan katakan sama-sama. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan. Mari biar malam hari ini Tuhan nama-Mu yang kami muliakan dan nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Biar malam ini Tuhan kami bersatu hati, kami mengangkat tangan kami Tuhan saat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami memuliakan Engkau malam ini. Tinggikan, oh tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, oh mengatasi. Mari katakan sekali lagi, mari tinggikan nama Tuhan. Oh tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan-Mu, 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 kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, oh tinggikan nama Tuhan, tinggikan nama Tuhan, oh kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, oh Yesus. Ya la 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 ya she, ya la 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 ya sata la la la. Mari biar malam hari ini Tuhan
Engkau sendiri Bapa yang hadir di tengah-tengah kami saat ini. We need you Lord, we need you Lord. Kekela parana yaso. Tiara la manana ya sekela parana yaso. Tiara rame. Tiara sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus bersama. Katakan sembah. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus bersama. Sembah dan puji, sembah dan puji. Tuhan, biar malam hari ini Tuhan, terus kami akan sembah kami dan pujian kami hanya bagi Engkau. Biar di malam hari ini Tuhan, di ibadah kami live-kan bersatu hati, menaikkan sembahnya bagi Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji. Dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus. Mari katakan sembah dan puji Yesus Tuhan. Sembah dan puji Yesus. Biar ini menjadi persembahan kita malam ini teman-teman. Ini menjadi ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. sembah dan puji Yesus. Mari angkat tanganmu yang katakan sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, dan puji Yesus, sembah dan ya Tuhan, ini sembah kami. Mari lakukan bersatu, satukan. Sembah dan puji, sembah dan puji.
kami percaya Tuhan malam hari ini. Ini adalah malam di mana setiap kami Tuhan malam hari ini mau menyambut Engkau datang sebagai Raja atas hidup kami. Sebelum tahun ini berakhir Tuhan, mari biar malam hari ini izinkan setiap hidup kami menghampiri Engkau sekali lagi. Kami tahu Tuhan tanpa Engkau kami gak bisa apa-apa. Tapi biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyediakan semua yang ajaib yang akan Kau turunkan dalam hidup setiap kami Tuhan malam ini. Mari Tuhan saat ini Tuhan, buat kami bisa mengerti, buat kami bisa menangkap, buat kami bisa memahami apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan malam hari ini, apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Mari sampaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan malam hari ini bukan malam yang biasa, tapi kami percaya Tuhan ini adalah malam yang luar biasa antara hidup kami dan Engkau. Karena kami percaya Tuhan ada sesuatu hal yang besar akan Engkau jadikan dalam hidup kami saat ini malam ini. Dan di saat kami keluar nanti Tuhan, saat kami pulang, kami menjadi pribadi yang berbeda karena ada Tuhan Yesus yang tinggal tetap dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus pimpin setiap kami. Buat kami Tuhan boleh mengerti dan menangkap semua secara utuh, jatah dan bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ayo semua katakan sama-sama amin. Teman-teman berduduk semuanya teman-teman. Ini adalah ibadah terakhir, ibadah reguler terakhir Lifeguard di tahun ini. Sebelum nanti minggu depan tanggal 20 ya. Jadi minggu depan itu Jumat kita nggak ada ibadah karena kita persiapan. Jadi kita akan bertemu tanggal 20 dan hari ini adalah hari terakhir di mana kita bersama-sama berkumpul di tempat ini teman-teman. Hari ini judulnya adalah Destroy Your Enemy, benar? Kalau kalian mungkin minggu lalu datang, lihat di Instagram, lihat di IG teman-teman. Hari ini adalah Destroy Your Enemy. Hancurkan semua musuh, hancurkan semua hal-hal yang membelenggu hidupmu. Enemy bukan berarti kalau kita punya musuh, nih gue hajar loh, enggak. Ya itu bisa, ada setiap manusia pasti punya ada orang-orang di sekitar yang mungkin bikin empat, mungkin bikin gak enak. Tetapi ya biar itu menjadi urusan Tuhan atas hidupnya. Tetapi hari ini, malam hari ini enemy yang dimaksud adalah apa yang menjadi keterikatan dalam hidup kalian semua, apa yang menjadi pengganggu dalam hidupmu yang membuat teman-teman semua gak bisa maju dengan cepat, gak bisa lari dengan cepat, dan apa yang menjadi mungkin kenyamanan di hidup setiap kita yang membuat kita menjadi malas, membuat kita menjadi tidak excited, tidak on fire. Seperti saat pertama kali kita terima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita. Malam hari ini saya gak tahu enemy dalam hidup kalian apa masing-masing orang. Tetapi satu hal yang saya percaya, malam ini jadi malam di mana kita akan bersepakat bersatu hati membawa setiap enemy. Minggu lalu saya katakan kita akan tulis semua enemy, tulis semua apa yang dosa, kesalahan yang teman-teman buat dari awal tahun, atau mungkin kesalahan dan dosa yang berulang-ulang selalu kalian lakukan. Dan itu dari tahun ke tahun kok gak pernah lepas dari hidup saya. Dari tahun 2020, 2019, 2018, ini dosa tetap nyangkut di hidup saya sampai detik ini. Minggu depan temanya adalah I'm here for you, Natal kita. Tuhan dengan tangan terbuka menunggu setiap kita untuk datang kembali di hadapan Tuhan. Dan malam ini teman-teman, satu hal, semua ikatan, semua enemy dalam hidup kalian, semua mungkin dosa yang numpuk nih di hidup kalian, kesalahan kalian, itu harus kita lawan malam hari ini. Kita nggak bisa membiarkan dosa terus menempel. Kalau teman-teman ingat, saya dulu pernah membahas tentang dosa besar dan dosa kecil.
Yang namanya dosa tetap dosa, yang namanya salah tetap salah. Dan kadang kita ini terlalu berkompromi dengan setiap dosa-dosa kecil kita, yang tanpa sadar dari yang kecil dipelihara, ditumpuk, dibiarkan, lama-lama akan menjadi besar dalam hidup kita. Dan malam ini teman-teman, saya mengajak setiap kita, ayo kita sepakat malam hari ini. Buat siapapun teman-teman yang mau, Kak, gue udah bosan, gue udah jenuh dengan semua apa yang udah saya buat. Saya jatuh dalam dosa perzinahan mungkin. Saya jatuh dalam dosa mungkin sering ngomong kasar lawan orang tua. Mungkin Kak, saya udah nggak ada apinya, saya mungkin udah ya udahlah pelayanan tapi tidak dengan hati yang bergelora di hidup saya. Atau mungkin ya udahlah, toh juga janji Tuhan juga saya belum terima hari ini. Buat apa Tuhan-Tuhanan lagi? Udah doa sampai semalam suntuk, tapi mana janji Tuhan? Teman-teman, malam hari ini, apa yang ada dalam hidup kalian, setiap enemy kalian, Tuhan pengen malam hari ini, mau gak nak? Kita sama-sama hancurkan itu malam hari ini. Siapa sih hidup? Saya mau nanya teman-teman, kalian mau hidup penuh dengan damai sejahtera, sukacita, berkat melimpah, everything is gonna be happy, atau kalian mau hidup dalam dosa terus, ya kan, jatuh lagi? Kalian mau pilih yang mana? Kalian mau pilih hidup bahagia dengan Tuhan tanpa ada dosa yang terus mengikat, atau kalian pilih udahlah gua hidup nikmatin dunia, mau dosa kayak mau apa kayak, yang penting gua nikmatin dunia? Mau pilih yang mana teman-teman? Ada yang mau pilih yang kedua? Ada? Steve, mau pilih yang pertama yang kedua? Yang pertama. Nanti kamu gini sampai kedua. Ya kan? Gak ada satupun anak-anak muda yang pengen hidup dalam kumpulan dosa terus dalam hidupnya. Tapi malam ini teman-teman, ini menjadi momentum setiap kita, menjadi penentuan setiap kita. Maukah apa yang sudah kita laluin 1 tahun ini, baik itu dalam kehidupan pribadi, dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, atau mungkin ada kesalahan, ada dosa yang kita perbuat di tahun-tahun ini, maukah malam hari ini bawa itu di hadapan Tuhan? Kita mau sama-sama buka ayat dari Yakobus 4 ayat 7. Ini ayat yang saya dapat dan juga beberapa teman juga dapat kemarin ketika kita kumpul untuk menyiapkan hari ini. 1 Yakobus 4 ayat 7 berkata seperti ini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita ulang ya, saya minta yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu ada di depan ya. 1 Yakobus 4 ayat 7 multimedia, saya pikir udah ada. Sorry guys. Nah, yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Karena itu saya minta sekali lagi dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena itu amin. Ini ayat yang sangat penting buat hidup kita malam hari ini. Dikatakan karena itu tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripada kita. Satu hal, tunduk kepada Allah, nurut sama Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan. Itu adalah bentuk perlawanan kita terhadap iblis. Tadi saya katakan masalah kita, dosa kita mungkin tidak seberapa, atau mungkin bagi kita itu dosa yang kecil. Tetapi teman-teman, satu hal, kalau boleh saya katakan, ada yang namanya enemy akut dalam hidup kita anak-anak muda. Contoh, iri hati, melihat awalnya
hidupnya lebih baik, atau mungkin hidupnya diberkati, ada iri hati, sombong. Kamu dapat berkat ya Tuhan, dengan bangga memamerkan semua apa yang kalian punya. Atau mungkin kalian sering takut inilah, takut itulah. Atau mungkin kalian merasa bahwa diri kalian menjadi pribadi yang egois, maunya menang sendiri. Atau mungkin kita sering gibah di belakang. Atau mungkin kita menjadi anak-anak muda yang malas. Saya percaya apa yang tadi saya sebutkan, 85% pasti ada dalam hidup setiap anak-anak muda. Dan malam ini teman-teman, hidup kita, dulu Pastor Gideon, mana Pastor Gideon? Dia pernah menyampaikan tentang gelanggang pertandingan, ya kan? Ada yang ingat? Ketika saya dengar firman-Nya dan saya coba telusuri, hidup kita day by day itu seperti pertandingan kita di hadapan Tuhan. Kita punya hidup kita masing-masing, kita punya pertandingannya masing-masing. Pertandingan lawan siapa kok? Yang lawan enemy kita. Siapa enemy-nya? Ya apa yang ada dalam hidup kita. Alasan ke, takutan ke, khawatiran dan segala macam. Tanpa sadar hal-hal seperti itu mungkin kita anggap biasa hari-hari ini. Tetapi dari hal yang kecil itu akan menentukan langkahmu ke depan. Kalau kita nggak injek dari sekarang, maka hal dosa kecil yang mungkin kalian bilang udah biasa, itu akan menjadi sebuah hal yang besar yang akan membuat trouble dalam hidup kita. Dan malam hari ini, saya nggak berpanjang-panjang malam hari ini, tapi kita punya power, kita punya senjata, yaitu apa? Firman Tuhan. Entah mungkin berapa ratus kali kalian sudah dengar firman Tuhan, atau mungkin kalau dirangkum dari kecil sudah berapa ribu kali teman-teman dengar firman Tuhan. Firman yang kalian dengar itu adalah senjata yang Tuhan berikan. Firman yang Tuhan berikan, yang kita dengar setiap hari Jumat, setiap hari Minggu di komsel masing-masing, itu adalah senjata yang Tuhan beri. Untuk apa? Untuk menaklukkan enemy kita. Tadi dikatakan tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari dari hidup kita. Firman, ya kan? Ada ayatnya, bukan kaleng-kaleng, bukan bohong-bohongan, tapi firman-Nya ada. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Makanya saya sering ngomong, ayo praktekkan akan setiap firman Tuhan. Praktekkan akan setiap firman yang kita dengar. Jadi pelaku firman. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Destroy your enemy. Enemy bukan sebuah hal yang mungkin harus kita fight one by one. No. Tetapi apa yang menjadi hal-hal yang mengganggu hidupmu, itulah enemy yang harus kalian kalahkan malam hari ini. Kita buka Amos 3 ayat 11. Amos 3 ayat yang 11. Berkata seperti ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, dan kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Saya ulang sekali lagi, sebab beginilah firman Tuhan Allah, musuh atau enemy akan ada di sekeliling kita, kekuatan kita akan ditanggalkannya dari hidup kita, dan puri kita akan dijarahi. Contoh yang tadinya kamu rajin baca Alkitab sehari 10 pasal, lalu kamu membiarkan enemy kemalasan masuk dalam hidupmu, dan engkau membiarkan itu, dikatakan apa? Kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu. Udah tahu nih waktunya jam baca Alkitab 10 pasal setiap hari, tapi karena enemy kemalasan yang kamu taruh, yang kamu gak injak dan gak kamu lawan, akhirnya apa? Itu akan menanggalkan semua
hal-hal baik yang sudah kamu bangun bersama dengan Tuhan. Akhirnya nantilah nanggung, lagi ML dulu, Mobile Legend dulu, lagi apa dulu, atau lagi lihat YouTube, atau lagi bikin TikTok segala macam. Kamu tahu kamu punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan, dan akhirnya karena enemy itu, akhirnya kamu menggeserkan waktu itu di hadapan Tuhan. Itulah enemy kalian. Kekuatanmu akan ditanggalkannya. Apa yang sudah kamu bangun, kerajinanmu akan ditanggalkan sedikit demi sedikit oleh enemy kemalasan. Dan jangan sampai dikatakan dan purimu akan dijarahi. Artinya apa? Jangan sampai wadah dalam hidup kalian yang kalian sediakan buat Tuhan akhirnya diambil alih oleh enemy kalian. Jangan sampai apa yang sudah kalian bangun selama ini, dari awal kalian mungkin bertobat terima Tuhan, karena kamu membiarkan enemy itu terus masuk dan berkembang biak, maka akhirnya apa? Purimu akan dijarahi. Tempat di mana Tuhan berdiam di hati kalian, tempat di mana hadirat Tuhan turun dan memenuhi hidup setiap kita, akhirnya apa? Dijarah oleh musuh kita. Dan akhirnya apa? Hampa, kosong. Kita gak bisa lagi nikmatin hadirat Tuhan, kita gak bisa lagi ketemu dengan Tuhan, karena kita membiarkan enemy kita menjarah apa yang ada dalam diri kita hari-hari. Tahun depan teman-teman bukanlah tahun yang gampang. Mungkin kalian sudah dengar firman dari hamba-hamba Tuhan bahwa tahun depan adalah tahun yang tidak semudah yang akan kita hadapi. Bahkan ada beberapa orang yang dapat bahwa ada tahun kegelapan dan segala macam. Mungkin kita bisa lihat hari-hari ini Semeru akhirnya aktif kembali. Yang tadinya adem ayem tiba-tiba doa. Saya lihat berita, jadi ketika Semeru itu mengeluarkan semua dalam isi perutnya, ada seorang anak yang akhirnya menunggui ibunya setia sampai nggak ada. Karena apa? Karena ibunya itu udah tua renta, nggak bisa jalan, udah nggak bisa jalan, cuma bisa pasrah di tempat tidur, lumpuh lah istilahnya. Dan ketika Semeru itu bergelora, banyak orang berhamburan keluar, harus lari menyelamatkan diri. Suaminya, anaknya udah lari duluan. Tetapi si ibu ini melihat ibunya ya masih tergeletak di tempat tidur. Dilema antara dia ikut pergi sama suami dan anak-anaknya menyelamatkan diri, melanjutkan hidup, atau dia mau menunggui, atau mungkin dia mau gendong atau gimana lah. Yang penting ibunya selamat. Tapi apa daya, dia gak punya kekuatan. Nafasnya sesak karena banyak sekali polusi-polusi dari Gunung Semeru yang keluar. Dan akhirnya apa? Keesokan harinya si ibu ini lagi meluk ibunya, meninggal dan kaku jadi abu. Kita gak pernah tahu tahun depan akan seperti apa teman-teman. Tapi satu hal yang bisa kita sama-sama pelajari hari ini, ketika kalian hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika teman-teman hidup bersama dengan Tuhan, maka gak ada satupun hal-hal yang mungkin membuat kalian bertanya-tanya. Tapi Tuhan memberikan roh kepastian dalam hidup kalian. Tuhan kasih bukan roh ketakutan, benar? Tapi Tuhan kasih kita roh keberanian. Asalkan teman-teman mau hidup bersama dengan Tuhan malam hari ini. Tahun depan entah apa yang akan terjadi, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita prepare hari ini. Dengan cara apa? Dari hal dasar. Buang semua kelemahan,
buang semua musuh kalian, buang semua enemy kalian, dan ayo kita balik kepada posisi kita. Ayat yang terakhir, 2 Timotius 4 ayat 18. 2 Timotius 4 ayat 18 berkata seperti ini. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ini janji Tuhan buat kita malam hari ini. Amin. Amin. Ini kalian ngantuk atau gimana? Amin teman-teman. Ini ayat sangat powerful dan Tuhan akan melepaskan kita dari semua enemy kita malam hari ini. Dan Tuhan akan menyelamatkan kita sehingga kita nanti ketika Tuhan datang, saya, teman-teman semua akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Apakah ada yang mau ditinggal mewarisi gedung ini? Ada? Ada? Yang mau, oh kosa mau jadi ketua LC? Ya silakan. Tapi saya duluan naik ke atas. Ada? Pasti nggak ada satupun orang yang mau ditinggal. Kalau kalian sudah baca kitab Wahyu pasti nggak mau lah kalian ditinggal di dunia ini. Ketika teman-teman yang lain diangkat, pasti nggak akan mau. Janji Tuhan adalah Tuhan akan menyelamatkan kita sehingga kita masuk dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan yang Tuhan taruh malam hari dalam hidup setiap kita. Mari responi, mari responi ini. Karena saya percaya malam hari ini ketika kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, saya percaya firman yang kita baca malam hari ini jadi dan digenapi dalam hidup setiap kita. Amin. Amin teman-teman. Yuk saya undang semua kita untuk bagi berdiri malam hari ini. Teman-teman, kita minggu lalu sudah ngomongkan kita akan tulis semua kelemahan kita, tulis semua dosa-dosa kita. Apakah mungkin masih ada? Thank you. Apakah mungkin masih ada yang belum nulis teman-teman? Ada? Boleh angkat tangannya? Nanti akan dikasih oleh Asyir. Teman-teman malam hari ini ya, kita akan lakukan sebuah bukan tindakan yang mungkin ini kayak dukun nih, enggak. Tetapi tadi saya katakan bahwa setiap firman harus kita praktekkan. Amin. Setiap firman harus kita kerjakan. Dan malam hari ini teman-teman, kita mau sama-sama belajar mempraktekkan itu. Kita mau sama-sama belajar mempraktekkan firman Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan diselamatkan. Tuhan sudah berjanji kalau kita tunduk sama Tuhan, maka iblis akan enyah dari hidup kita. Dan itu janjinya pada kita malam hari ini. Dan malam ini teman-teman, ayo mari saya ngajak setiap kita sudah terima perjamuan kudus ya. Mungkin boleh diangkat perjamuannya. Kita akan sama-sama lakukan malam hari ini sebelum kita sama-sama menghancurkan semua enemy kita. Biar perjamuan kudus ini menjadi lambang ucapan syukur kita. Karena saya percaya tanpa Tuhan mungkin saya dan teman-teman semua ya mungkin gak ada malam hari ini. Tetapi begitu dahsyatnya Tuhan menyertai hidup kita dari awal tahun sampai tanggal 10 Desember 2021 jam 6.57 malam. Saya percaya ini semua karena Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Amin teman-teman. Kalian masih bisa pelayanan, kalian masih bisa sekolah, masih bisa belajar, masih bisa bikin lawatan. Ini semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kita, bukan. Setiap orang punya nilai yang sama di mata Tuhan. Tetapi yang bisa membedakan adalah ketika kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Dan dalam malam hari ini yuk kita mau sama-sama angkat perjamuan kudus ini, roti dan anggur ini. Ini menjadi lambang ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ini menjadi lambang kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ingat setiap pengorbanan Tuhan, setiap tangan yang dipaku, setiap badan yang dicambuk habis. Mari ingat akan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita malam hari teman-teman. 15 hari lagi kita akan merayakan hari yang namanya hari Natal.
Dan apakah kita memaknai hari Natal dengan sebuah persepsi, dengan sebuah pengertian yang berbeda? Atau mungkin udahlah Natal ya Natal, kumpul keluarga, just enough, selesai. Tapi malam hari ini teman-teman, saya ngajak setiap kita, ayo ambil sebuah respon, ambil sebuah langkah. Dan malam hari ini kita mau sama-sama angkat roti dan anggur ini, biar ini menjadi lambang bahwa hidup kita, tubuh kita, ketika kita makan roti ini, maka tubuh kita bersatu dengan tubuh Kristus. Nggak ada lagi kekuatan kita, nggak ada lagi keegoisan kita, tapi hanya ada pikiran Kristus, hanya ada yang berasal dari Kristus. Dan ketika kita minum darah anggur ini, percayalah setiap DNA, setiap tetesan darah dalam hidupmu sudah menyatu dengan Tuhan. Maka hidupmu akan terluput dari semua hal-hal yang iblis lancarkan, karena ada darah Tuhan yang mengalir dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita angkat sama-sama di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kayak mau terima tubuh dan darahmu malam hari ini, kayak mau terima perjamuan yang daripadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengajarkan banyak hal dalam hidup kami. Engkau mengajarkan semua hal-hal yang baik dalam hidup kami. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, kayak mau terima tubuhmu menjadi lambang bahwa tubuh Kristus ada dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, untuk kami bisa menjalani hari-hari ke depan diperlukan tubuh yang menyatu dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami makan roti ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, maka ada Engkau Tuhan yang bersatu dalam hidup setiap kami. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami angkat Tuhan anggur ini Tuhan, darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan jadi lambang di mana darah Kristus mengalir dalam hidup kami. Darah Kristus Tuhan mengalir dalam DNA hidup kami. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, di saat kami minum darah-Mu, anggur yang daripadamu, maka kami percaya Tuhan ada DNA surga masuk dalam hidup setiap kami. Ada DNA Tuhan yang mengalir dalam hidup setiap kami Tuhan. Karena kami percaya kami diciptakan serupa dan segambaran dengan Engkau. Kami diciptakan berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kami percaya Bapa, ketika darah ini, anggur ini kami minum Tuhan, maka hidup kami Tuhan diikat dengan kuasa darah anak domba. Dan kami percaya Tuhan, kami minum di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu, terima kasih buat darah-Mu Tuhan yang sudah kami minum Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, malam hari ini, sebelum kami berdoa, sebelum kami menghancurkan semua enemy kami percaya Bapa, tubuh dan darah-Mu Tuhan yang menguatkan kami sekali lagi. Tubuh dan darah-Mu Tuhan yang membuat kami mampu Tuhan menghancurkan setiap enemy kami Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, ini menjadi malam penentuan di mana hidup kami Tuhan akan menjadi apa di kemudian hari. Ini adalah malam penentuan, dan biarlah kami mengambil respon Tuhan malam hari ini, kayak mengambil sikap kami malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa, malam hari ini Tuhan, mari Tuhan, biar Engkau Tuhan yang beracara dengan kuat tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Teman-teman, mari angkat kertas yang sudah kamu tulis, yang sudah kalian tulis. Saya nggak tahu kalian nulis apa di kertas ini. Saya nggak tahu apa semua enemy kamu, enemy kalian, apa semua dosa kalian, apa semua kesalahan kalian, saya nggak tahu. Tapi satu hal, ketika ini diangkat bersama-sama di hadapan Tuhan, sebelumnya saya minta tolong ada satu tempat ember sampah di depan sini, boleh? Ya, tahu di tengah. Saya nggak tahu apa yang kalian tulis. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita menghadapkan ini di hadapan Tuhan saat ini, Tuhan membaca semuanya, amin. Tuhan mendengar hati kita, Tuhan mendengar doa kita malam hari ini. Dan ini menjadi malam penentuan. Kenapa malam penentuan kok? Karena kalau kalian mau menghidupi firman Tuhan dan kalian mau jadi pelaku firman, maka lepaskan semua enemy kalian. Kalau kalian kata, kok aku mau diberkatin, aku mau mengalami yang namanya kelimpahan, lepaskan dahulu enemy kalian. Kita nggak bisa nih ngomong, Tuhan, aku mau lakukan lawatan, aku mau jadi berkat buat banyak orang, tapi kamu masih nempel enemy-nya dalam hidup kamu. Kamu nggak bisa berkata, Tuhan, aku mau tumpangin tangan, rebah orangnya, tapi setelah kamu tumpangin tangan, kamu balik dalam kehidupan manusia lama kamu.
Gak bisa seperti itu. Kita sering nyanyi jangan pernah kompromi. Jangan pernah kompromi. Mari hari ini teman-teman, buat kalian yang mau mendesain hidup kalian, dan kalian ngomong, Tuhan, aku mau ambil kesempatan ini Tuhan, untuk aku bisa hidup lebih baik bersama dengan Engkau. Sebelum tahun ini berakhir, biarlah semua kesalahanku, semua enemiku Tuhan dimusnahkan di dalam nama Yesus. Mari angkat kertas ini di hadapan Tuhan saat ini. Syatakarapaya, mari berdoa saat ini, berdoa saat ini. Mari ucapkan semua apa yang menjadi kelemahanmu. Mari ucapkan semua apa yang menjadi kesalahanmu. Mari ucapkan semua apa yang menjadi enemimu malam hari ini teman-teman. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mendengar setiap seruan hati kita. Di dalam nama Yesus. Sekela parabaya soto kola paralala. Sekela paradaya soto kola lalala. Tuhan, Kau yang melihat Tuhan. Kertas-kertas yang kami angkat Tuhan, Kau yang melihat. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, ini kelemahan kami. Ini kesalahan kami, ini kenajisan kami. Bukan ini perzinahan kami. Ini dosa kami Tuhan malam ini. Kami mau persembahkan di dalam nama-Mu. Kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini semua dosa, semua enemy, semua kesalahanku Tuhan, di dalam nama Yesus semuanya akan dimusnahkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. There is power in the name of Jesus. Mari nyanyikan lagi dengan kuat. There is power. There is power in the name of There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain. Break every Let's say there is power. There is power in the name. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari Tuhan. Setiap kertas yang kami angkat malam hari ini, In the name. setiap kelemahan yang kami angkat malam hari ini di dalam nama Yesus. There is power Mari Bapa, in Jesus. mari Tuhan, lihatlah, lihatlah. Break every There is power, there is power in the name of Jesus. there is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain. Mari kita katakan sekali lagi, there is power, there is power. In the name. Mari teman-teman nyanyikan dengan keras malam hari ini, There is power sampai surga bergetar mendengar suaramu. Jesus. There is power In the name of Jesus. to break every chain, break every chain, break every. There is power, there is power. Di dalam nama Yesus, mari angkat sama-sama di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari angkat kertasmu. Mari angkat kertasmu malam hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saya mau mengatakan Tuhan, to break every chain. To break every chain. To break every chain. Break every chain. Break every To break every chain, break every chain, break to break every chain, break every chain, break every. Di dalam nama Yesus. Shekera pada taya sekera. Mari angkat sama-sama di hadapan Tuhan malam ini. Tuhan, ini kelemahan kami, ini dosa kami, ini enemy dalam hidup kami Tuhan. Malam ini Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu, dengan jaminan darah anak domba, dengan tubuh yang sudah menyatu dengan kami, tubuh Kristus, dengan darah-Mu yang sudah tercurah dalam hidup kami, kami katakan Tuhan malam hari Tuhan, setiap dosa, setiap kesalahan, setiap kelemahan, setiap enemy kami, di dalam nama Yesus kami robek, robek di dalam nama Yesus. Mari robek di dalam nama Yesus. Dihancurkan, 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 dihancurkan.
lagi Tuhan yang mengintil dalam hidup kami. Gak ada lagi Tuhan yang melekat di hidup kami. Kami percaya Tuhan setiap dosa, setiap kesalahan, setiap kelemahan kami di dalam nama Yesus dihancurkan dan dibebaskan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Tuhan, setiap kertas yang sudah kami robek, kayak mau buang di dalam nama Yesus. Nanti satu-satu teman-teman boleh buang di ember merah ini. Buang satu-satu di sini teman-teman, boleh maju ke depan. Mari buang kertasmu di tempat sampah ini. Di dalam nama Yesus. Mari kembali dalam posisi hadirat Tuhan saat ini. Syakara parana ya sekini. Syakira parana karalama ya sekini. Tuhan, kami sudah menghancurkan setiap dosa kelemahan kami di tempat sampah ini Tuhan. Apa yang sudah dibuang di dalam nama Yesus tidak akan bangkit kembali. Setiap kelemahan, setiap kesalahan, setiap dosa yang sudah kami robek, yang sudah kami buang, dan nanti akan kami bakar Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, tidak akan mengintil dalam hidup kami, tidak akan kembali dalam hidup kami, karena sudah dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. There is power, there is power. Oh, there is power. There is power. Bukan cuma hal ini yang akan kita buat, tapi nanti ada beberapa teman-teman yang akan mengajak kita berdoa dan berdeklarasi. Ini adalah momen di mana kita sebagai anak-anak muda mengambil respon, mengambil sikap kita di hadapan Tuhan. Dan malam ini teman-teman, ayo sampai akhir nanti kita akan sama-sama bersatu dengan kuat. Saya minta teman-teman bisa maju ke depan yang sudah dipilih. Depan belakangnya ada nenek-nenek nggak sini nih? Karena kalau anak muda tuh semangat dulu di depan ya. Shalom. Ini nggak ada suaranya nih yang ini nih. Anak muda tuh semangat dulu di depan ya. Kita ingat kisahnya Raja Daud ya. Raja Daud waktu peperangan ya, waktu lihat lewat Goliat, betul. Tentara Israel semua ada di depan ya. Raja Saul ngumpet di kemah, betul. Tiba-tiba ada anak belasan tahun ngomong begini. Itu kan tentara Israel tuh dimarah-marahin, cemooh loh sama raja sama Goliat hari itu. Tentara Israel takut hari itu. Tapi ada Daud anak belasan tahun maju ke depan dan dia bilang kata, siapa dia? Manusia tidak bersunat itu yang mencemooh barisan tentara Allah. Keren loh. Anak muda tuh di depan. Betul? Shalom. Shalom. Kurang keras. Shalom. Shalom. Itu anak muda. Betul? Sekarang kalau Koko bilang, laskar tentara Allah, semua berdiri cepat seperti tentara. Ya, coba kita mulai. 1, 2, 3. Laskar tentara Allah. Kurang. Anak muda, betul? Ulang lagi ya. Coba. Laskar tentara Allah. Nah, ini. Nah, sekarang kalau kau ngomong LG, yes, ya. LG, yes. LG, yes. Kalau kau ngomong Life World Community, yes, we are. Ya, kita gebrak iblis hari ini. Firman-Nya berkata, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Oke, kita mulai sekarang ya. Life World, LG, yes. Nah, kurang kencang ya. Lihat kanan kiri, nggak ada kakek-kakek di sini, betul? Semua anak muda, betul? Depan belakang, lihat ya. Lihat. Oke ya, siap ya. LG. Yes. LG. Yes. LG. Yes.
Trinity. Yes. We are. Tepuk tangan buat Tuhan. Boleh duduk semuanya. Saudara, hari-hari ini ya yang kita lihat sudah semakin mengerikan. Saudara, 2020 Maret ada virus, saudara. Ya, sekarang siapa yang tidak kena imbasnya virus? Betul? Mau perusahaan besar pun pada tutup, saudara. Mau ditutup, kita nggak bisa kemana-mana. Mau ke gereja aja repot, saudara ya. Itu benar-benar virus. Kalau dulu kita dengar ya, ada bencana di sana, di sini, ada banjir di sana, di sini, kita nggak kena imbasnya. Tapi hari ini iblis sedang melipat kali gandakan kekuatannya. Bahkan sekarang pun kita bisa kena imbasnya. Betul? Bukankah sekarang juga ada bencana alam? Tiba-tiba ya baru-baru ini di Cirebon ada badai, itu pohon-pohon pada tumbang. Ya, Gunung Semeru udah yang tadinya adem-adem kok Bombo bilang, tiba-tiba meledak. Banjir, tanah longsor. Ada begitu banyak korban jiwa. Dan persoalannya, di mana anak-anak Tuhan? Di mana laskar tentara Allah? Itu persoalannya. Jadi kita nih bagaimana kok? Bagaimana? Apakah kita punya kuasa? Percayalah, sekalipun iblis melipat kali gandakan kekuatannya, kita lebih dari pemenang. Amin. Loh, Tuhan yang berkata, bukan saya ngomong. Tuhan berkata, saya sudah selesaikan semua di kayu salib. Kuasa maut sudah saya selesaikan. 3 hari Tuhan bangkit. Artinya kita anak Tuhan. Tuhan bilang lebih dari pemenang. Bukan cuma menang, lebih dari pemenang. Tapi artinya kalau ada kata pemenang, berarti ada perlombaan. Betul? Firman Allah katakan ada perlombaan yang diwajibkan buat kita. Persoalannya, berapa banyak hari ini yang punya hati berdiri untuk bangsa dan kota? Saudara, kita mari buka ayatnya di Yeremia 29 ayat 7. Bisa ditampilkan ayatnya? Yeremia 29 ayat 7. Mungkin juga bisa dicatat atau buka di handphone ya. Nah ini ayatnya udah keluar. Firman Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara, firman ini berkata usahakanlah. Artinya kalau ada usaha berarti ada bagian kita. Ada bagian kita anak-anak Tuhan hari-hari ini harus berdiri. Karena firman juga berkata berdoalah untuk kota itu. Untuk kesejahteraan kota itu. Mulai dari mana kok? Tenang, Tuhan itu luar biasa. Tuhan sudah beri kita senjata yang paling mutakhir. Kita buka ayatnya, apa senjata kita? Amsal 18 ayat 21. Bisa ditayangin? Coba baca bareng-bareng sama saya ya. Baca bareng-bareng. 2, 3. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, ini senjata kita. Senjata kita apa? Lidah. Saudara, di Yakobus 3 ayat 1 perikop itu menjelaskan tentang lidah. Saudara, bagaimana lidah itu ya? Firman Tuhan berkata, segala binatang bisa dijinakan, tapi tidak ada satupun bisa menjinakan lidah. Saudara, ini lidah sangat berkuasa. Hidup dan mati dikuasai lidah. Mari kita gunakan lidah kita. Ngomong bareng-bareng sama saya. Lidah adalah senjata paling mutakhir. Ngomong. 2, 3. Lidah adalah senjata paling mutakhir. Ngomong ke sebelahnya. Lidah senjata paling mutakhir. Tengok-tengok sebelahnya. Toel sebelahnya. Wake up. Kita punya senjata yang paling mutakhir. Toel sebelahnya. Toel. Ayo toel. Lidah senjata paling mutakhir. Amin. Mari kita lihat kuasa lidah sebesar apa. Yeremia 1 ayat 9 dan 10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Menjamah apa? Menjamah apa? Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saudara, kalau kita baca Alkitab, kita baca Kejadian, awal permulaan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu pakai apa? Perkataan. Pakai apa? Firman. Betul? Kalau baca Kejadian, pada mulanya Roh Allah melayang-layang di atas udara dan Tuhan berfirman. Firman itu punya kuasa menciptakan. Kita punya senjata dari awal Alkitab dibuat. Sudah dikasih tahu kuasa tentang lidah. Saudara, ayat berikutnya ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ini kuasa lidah.
Saudara, tergantung apa yang dikemakan lidah, itu yang kalian makan buahnya. Saudara, kalau saya selalu mengucapkan dalam 1 jam 3 berkat untuk diri saya. Contoh, saya bangun pagi nih. Terima kasih Tuhan, pagi ini saya adalah orang yang paling diurapi Tuhan. Saya adalah orang yang paling diberkati Tuhan. Saya adalah orang yang paling sehat karena semua virus hibrid lihat muka saya. Loh, perkataan, betul. Semakin diucapkan, semakin kamu makan buahnya. Tergantung yang diucapkan apa. Makanya kalau ketemu orang hari-hari ini ngomong, Melin tambah hari tambah seger loh, Tuhan tambah sayang loh. Perkataan, betul. Kalau ketemu orang, Lisa makin hari makin diurapi loh. Loh, ya kan? Daripada lu gendutan deh hari ini. Nah kan nggak menyenangkan gitu. Ya, kita bisa pakai lidah ini untuk memberkati. Tapi kuasa lidah berkata juga untuk mencabut dan merobohkan. Untuk membinasakan dan meruntuhkan. Dan untuk membangun dan menanam. Jadi tergantung apa yang kalian ucapkan untuk kota ini. Tergantung apa yang kalian ucapkan untuk Indonesia. Itu yang Tuhan buat untuk kalian. Hari-hari ini mari gemakan firman Tuhan. Mari saudara, anak muda harus bangkit. LG? LG? Lifeguard Community? Yes, we are. Oke, kita lihat lanjut ayatnya berikutnya. Masalahnya kok, peperangannya melawan siapa? Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tadi kok Bom sudah bahas. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Artinya ada perlawanan gak antara kita sama iblis? Jelas ada. Mari kita lihat ayat berikutnya ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kalau ngomong roh jahat, selama ada udara, disitulah mereka berada. Saudara, ada orang ya, tiba-tiba bisa begitu depresi, gak ada apa-apa. Tiba-tiba ada satu suara yang berkata, lu gak kepake, lu tidak berguna, lu tidak dicintai, lu tidak diingini, mati aja sana. Seorang bisa depresi dengan suara kayak gitu. Saudara, ada juga yang gak ada apa-apa. Tiba-tiba tipu muslihatnya, perkataan liciknya. Itu bisa membuat kita itu minder, saudara. Bisa membuat kita takut. Bisa mereka-reka kekhawatiran yang sebetulnya tidak pernah terjadi juga. Kalau nanti begini gimana? Kalau nanti begitu gimana? Kalau sampai nanti kejadiannya begini bagaimana? Takut. Padahal firman Allah berkata, aku tidak memberikan roh ketakutan. Persoalannya seberapa banyak kalian percaya iblis atau percaya Tuhan. Mari kita lihat berikutnya. Sebelum kita memulai akan menyerang, memperangi tentang roh-roh di udara, kita itu punya malaikat. Satu orang pasti Tuhan kasih malaikat. Ada ayatnya, tenang aja, ada ayatnya. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa di sini sudah memperoleh keselamatan bersama Tuhan Yesus Kristus? Artinya ada roh-roh yang melayani kalian. Loh, jangan salah loh, firman Allah yang berkata loh, roh-roh yang melayani. Kalian punya ajudan, punya kacung tuh. Duh, firman Allah yang ngomong. Oke, mari kita lihat lagi, buka ayatnya. Mazmur 103 ayat 20. Ini cara menggunakan malaikat. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Bagaimana kok cara mengaktifkannya? Memperdengarkan suara firman. Kembali lagi ke kuasa lidah. Seberapa kamu mengucapkan firman? Itu tuh lihat ayatnya. Melaksanakan firman-Nya. Malaikatnya akan dikirimkannya kepada kita. Firman yang ngomong. Saudara, hari-hari ini mari gunakan pelayanan malaikat. Gimana sih kok cara pakainya? Misal, lagi kekurangan, di rumah lagi ribut tidak ada duit. Firman kata Allah berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Angkat itu. Tuhan, engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu malaikat. Oke, aku cari berkat. Barat, utara, selatan, timur, cari orderan, cari kerjaan buat kita. Enak tuh. Malaikat, kita harus pakai. Betul? Keluaran 23 ayat 20 ini masih tentang malaikat. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Tuh, Tuhan mengutus minimal satu orang punya satu. Persoalannya seberapa kita mengaktifkan malaikat. Cara aktifnya gimana? Tadi memperdengarkan suara firman Tuhan. Banyak firman Tuhan, banyak pakai.
Setiap itu diperdengarkan, malaikat itu bergerak. Saudara, yang terakhir, jadi ada sapu bersih. Sapu bersih itu soal roh-roh jahat. Nanti kita akan tolak semua roh-roh jahat yang ada di Indonesia. Ada roh perpecahan, ada roh tidak percaya, ya. Udah dikasih tahu aja tetap tidak percaya, roh tidak percaya. Ada roh minder, dikit-dikit, aduh jangan saya, cari orang lain aja, saya nggak bisa, roh minder. Ya, yang terakhir ada ambil. Ayatnya di Mazmur 84 ayat 11 sampai 12, The Message. Tuhanlah cahaya matahari yang berdaulat, menganugerahiku dengan hadiah, karunia, dan kemuliaan. Ia tidak menghemat dengan teman seperjalanannya yang selalu lancar bersama Tuhan, Allah pasukan malaikat, Jehovah Sebaot. Jehovah itu namanya Allah perjanjian, saudara. Saudara, Tuhan berkata di sini, Tuhan tidak menghemat kepada setiap kita. Saudara, ini tentang ambil. Nanti di sini ada yang deklarasi tahan bencana, ada yang deklarasi sapu bersih, ada yang deklarasi malaikat, ada yang deklarasi ambil. Dan pada saat deklarasi ambil, saudara, ketika open heaven, ketika Tuhan membuka pintu surganya, apapun yang kalian butuhkan, Tuhan sanggup sediakan. Persoalannya ambil sebanyaknya. Ambil, Tuhan, saya minta karunia berkata-kata. Ada Ciemima ini, ya nih Ciemima nih, dulu gak begini. Gak pintar ngomong depan orang, 12 orang aja gemetar. Hari itu dia bilang, saya minta karunia berkata-kata. Suddenly Tuhan kasih. Memang ada proses. Sekarang Ciemima khotbah lebih sering daripada saya. Berkata-kata. Saudara, engkau yang butuh apa? Mungkin kau butuh, Tuhan, aku butuh cerdas, aku butuh hikmat, atau aku butuh kerjaan. Tuhan sanggup menyediakan. Aku butuh usaha, Tuhan pertemukan aku dengan orang-orang yang membuat usahaku naik. Bisa. Saat ambil, saat surga terbuka, apapun, kesehatan dalam bentuk macam apapun. Saudara yang sakit, yang mungkin yang sakit kaki, sakit usus, apapun, mari tumpang tangan di bagian yang sakit. Percaya, waktu open heaven, Tuhan akan memberikan. Entah itu donor darah, donor organ sekalipun, Tuhan sanggup menyediakan. Karena ini open heaven, apapun, berkat. Saudara yang butuh kendaraan, Tuhan sanggup sediakan. Persoalannya, mari berdiri, mari sapu bersih, mari aktifkan malaikat, mari ambil semuanya, lantar tentara Allah. Hitungan 1, 2, 3. Mari semua berbahasa roh. Jangan ada yang diam. Jangan ada yang diam. Mari kita berbahasa roh sangat kuat. Kok saya belum bisa bahasa roh? Jangan berhenti. Tetap bilang dalam nama Yesus, darah Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus. Aku percaya dalam nama Yesus. Jangan ada yang diam. Buat suaramu lebih bisa didengar oleh telingamu sendiri. Buat sampai sekeras itu. Karena firman Tuhan berkata, malaikat baru jalan waktu diperkatakan. Buah baru ada kalau diperkatakan. Kalau kalian udah deh, saya dalam hati aja nggak bisa. Perkatakan. Waktu hitungan ketiga semua bahasa roh yang sangat kuat 1 menit. Dan nanti ada deklarasi akan ditampilkan. Dan nanti saya akan bilang 1, 2, 3 baca deklarasi. Dan kita akan mulai. Kita akan gebrak. Kita akan buka semua yang terbaik. Yang Tuhan tidak menghemat untuk setiap kita. Amin. Mari kita bahasa roh sangat kuat. Kiara tanggapan seka karatan seka. Deklarasikan sekuat tenaga.
1, 2, 3. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Israel yang berkuasa di langit, di bumi dan di bawah bumi. Tuhan sama-sama Allah perjanjian dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami perkatakan, kami sapu bersih semua yang bukan berasal dari Tuhan. Kami tolak setiap roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh depresi, roh intimidasi, roh mengasihani diri sendiri, roh kemalasan, roh kesombongan, roh pemberontakan, roh kegarangan, roh penundaan, roh dusta, segala sakit penyakit flu, demam, santet, guna-guna, tipu muslihat iblis, setiap senjata yang tempat terhadap kami tidak akan mempan, karena semuanya kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami aktifkan semua malaikat-malaikat Tuhan. Kami utus setiap malaikat membuka jalan, mengambil berkat. Malaikat-malaikatnya dikirimkannya kepada kami untuk menjaga jalan kami, berkemah di sekeliling kami, berjaga berperang bersama kami. Kami ambil semua yang terbaik dari surga. Kami terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus. Kami terima kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Kami terima kesembuhan yang dari Tuhan. Kami ambil karunia-karunia yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus termeterai jadi. Amin, amin, amin. Teman-teman, saya dapat bagian untuk berdoa untuk menahan bencana, menumpas setiap virus. Kita percaya di sekeliling kita banyak yang jahat, tapi kalau kita bisa berdiri sampai sekarang karena ada selubung yang daripada Tuhan. Tuhan ngasih anugerah ke kita. Kita setiap hari diserang sama iblis, dikasih sakit penyakit, kemalasan, apapun itu, tapi Tuhan dengan anugerah Tuhan beri kita selubungnya. Kita tidak terkena, kita tetap bisa berdiri sampai saat ini. Tidak kurang satu apapun juga. Jadi mari kita teman-teman, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, biar nggak cuma di Cirebon doang, tapi seluruh Indonesia bisa bangkit. Indonesia bisa sejahtera, Indonesia menjadi lubung padi dunia. Satu-satunya negara yang lain mungkin berkata, wow ekonomi saya kok turun banget, wow ekonomi saya hancur, semuanya hancur dalam sektor apapun. Tapi cuman satu bangsa Indonesia yang akan bangkit, yang akan menjadi lumbung dunia, yang akan memberkati negara-negara lain. Walaupun sekarang kita sedang bergerak maju, bergerak lebih maju lagi, kita bisa memberkati buat bangsa-bangsa. Kan di Alkitab kan dikatakan di Yesaya, aku memberkati, pokoknya di situ kata-katanya ada desa, ada pulau-pulau. Kalian tahu kan negara kita paling banyak pulau, paling banyak desanya. Tuhan sudah menulis itu di kitab Indonesia yang akan menjadi negara nomor 1. Kita percaya. Saya kemarin baca sebuah berita, kalau nggak salah, di mana ya, ada satu negara yang ngomong Indonesia ini sangat maju. Kenapa? Dalam penanganan COVID-nya. Jadi negara Indonesia ini negara yang bebas COVID. Kita katakan bebas COVID ya. Jangan sampai ada COVID lagi, jangan ada sampai mutasi lagi. Semangat. Oke? Negara lain boleh ada mutasi, ada penyakit yang baru. Tapi kita, anak-anak Tuhan, kita berdiri untuk Indonesia. Kita katakan Indonesia bersih dari segala sakit penyakit. Indonesia bangkit, oke? Mari kita pejamkan mata kita, mari kita berdoa. Sekirna kaya sokoroyo, sekirna kaya sokoroyo, nekakaraya sekirna kaya sokoroyo. Tuhan, kami anak-anakmu Tuhan, kami berdiri untuk Indonesia Tuhan. Kami tahan pada bencana Tuhan, gempa bumi, tsunami, gunung-gunung meletus Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau tahan Tuhan, Kau tahan Tuhan. Belum pada waktunya Tuhan, tidak boleh bergerak ataupun meletus Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami tahan Tuhan setiap rencana-rencana iblis Tuhan yang ingin menjatuhkan Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami panggil Tuhan investor-investor dunia untuk mendatangkan investor yang ke Indonesia. Indonesia jadi negara yang bangkit, Indonesia jadi negara yang terkaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dikerata kaya sokoro yo sekena karabayase, dinakara ya sokoro koyo sekena kaya se. Tambahin, sekera kaya sokoro yo sekera tahu. Sokoro yo sekena kaya se. Ada 34 tembok perlindungan. Dikerata kaya soko, orang kaya sekena kaya se. Tuhan, kami percaya Tuhan, biar perlindungan-Mu sempurna atas bangsa Indonesia. Tidak ada lagi sakit penyakit di antara kami. Kami percaya sekalipun kegelapan menutupi bumi dan sekalipun ada kekurangan, sekalipun Tuhan ada bencana alam, Engkau meluputkan bangsa Indonesia. Engkau meluputkan setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang bilang kami percaya, setiap kami yang mendeklarasikan kami percaya, dan setiap kami yang melaksanakan firman-Mu. Itulah setiap kami yang diluputkan dari segala macam malapetaka. Kami percaya Tuhan, Indonesia milik kepunyaan-Mu Tuhan. Indonesia ada dalam tudung naungan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, biar nama Tuhan ada atas bangsa kami. Bangsa kami menjadi bangsa pilihan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada panci-panci nama Tuhan atas negeri kami Indonesia. Kami akan melihat bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang makmur, bangsa yang dipenuhi dengan susu dan madu, menjadi bangsa yang penuh dengan kelimpahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam itu kami mau berkatakan, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah. Dan dalam malam hari ini kita mau sama-sama katakan, Jehovah is your name. Jehovah. Jehovah is your name. Let's say, Jehovah is your name. Jehovah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Tuhan atas negeri kami. Mari katakan, Jehovah. Satukan dengan kuat-kuat. Jehovah is your name. Jehovah. Jehovah is your name. Satukan Jehovah. Yes Lord. Jehovah. Sekali lagi, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Kami percaya Tuhan, kemuliaan hanya bagi satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biar malam ini Tuhan kami bersatu, kami berdoa, dan kami bersatu di hadapan Tuhan. Mari bertatalah atas Indonesia. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Let's say Jehovah. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah, Jehovah is your name. Siapa yang percaya setiap belenggu-belenggu dosa kita sudah dimatahkan? Amin. Boleh lambaikan tangannya? Boleh lambaikan kedua tangannya? Amin. Sekali lagi, siapa yang sudah percaya setiap kelemahan, kutuk, dosa sudah dimatahkan? Katakan haleluya. Oke. Sekarang kita akan mendeklarasikan setiap berkat untuk hidup kita. Amin. Semua yang negatif sudah dibuang, dengan iman sudah lenyap.
Hari ini siapa yang siap untuk dipenuhi berkat oleh berkat Tuhan? Siapa yang siap dilimpahi berkat dari surga? Siapa yang siap dilimpahi berkat ilahi? Sebentar kita akan sama-sama membacakan sebuah pengakuan. Pengakuan berkat, pengakuan iman, pengakuan untuk tubuh, jiwa, dan roh kita. Aku mau minta kita semua tetap bangkit berdiri, pegang satu tangan di dadamu, oke? Pegang satu tangan di dadamu, dan kita akan deklarasikan ini dengan kuat sekali lagi untuk hidup kita masing-masing, oke? Siap? Siap? Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai oleh lidahmu sendiri. Versi The Message-nya bilang, kata-kata itu bisa jadi buah dan bisa jadi racun. Tapi yang menentukan adalah you. You choose. Yang menentukan adalah kita yang memilih. Dan hari ini mari pilih berkat, amin. Mari pilih berkat, amin. Singer siap? LG siap? Akmi siap? SIC siap? Mari dimunculkan deklarasinya. Kita taruh satu tangan kita di dada. Boleh aku undang teman-teman semua, mari maju ke depan. Kita mau baca sama-sama dengan kuat untuk hidup kita, untuk bangsa kita, untuk keluarga kita. 3, 2, 1. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya telah dipilih dan dimampukan untuk menang atas dosa, kelemahan, dan kutuk dalam hidup saya. Kurang kencang. Saya menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Roh Tuhan ada pada saya. Saya terima roh hikmat dan pengertian. Saya terima roh nasihat dan keperkasaan. Saya terima roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saya rendah hati, saya lemah lembut, saya sabar, saya berani, saya sehat, saya diberkati, saya dicintai, saya rajin, saya bersukacita. Padang gurun di hidup saya sudah berubah menjadi padang bunga dan kebun buah-buahan. Saya terima terjadi dalam hidup saya. Amin, amin, amin. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Untuk tahun, saya mau sampaikan untuk tahun 2022. Seperti Ibu Gembala kita katakan di tempat ini bahwa tahun depan mungkin akan menjadi tahun yang gelap. Berarti kita butuh pelita, benar? Dan pelita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan itu katakan, kita harus mengikut Tuhan. Saya kan kerja di TK ya, saya kerja di TK Terang Bangsa, dan saya tuh melihat anak-anak. Anak-anak TK itu, tahulah sendiri anak-anak kecil gimana ya. Dia harus ada guru yang di depan saat nari, pentas buat Natal, harus ada guru yang di depan. Dan dia menirukan. Kita harus seperti itu kepada Tuhan. Tanggalkan semua kebenaran diri sendiri, kepandaian kita, pengetahuan kita. Bukan berarti kita jadi orang bodoh ya. Tapi gini, apa yang membuat kita berjalan di depan Tuhan, kita tanggalkan. Ayo kita tanggalkan semua itu dan kita beralih ada di belakang Tuhan. Kita mengikuti Tuhan yang ada di depan kita. Sebab Tuhan itu pelita. Dan satu hal yang mau saya sampaikan, yang menentukan kita bisa melewati tahun depan adalah saat kita berdua dengan Tuhan. Saat kita berdua dengan Tuhan, itu menentukan. Saat kamu ada di mimbar, saat kamu pelayanan, tapi saat di situ tidak ada Tuhan, semua itu percuma. Tuhan katakan, yang melaksanakan firman, yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Jadi kita bukan melakukan semua pelayanan, semua aktivitas yang membuat kita sibuk dan melupakan Tuhan. Yang menentukan kita di depan, seberapa engkau dekat dengan Tuhan, seberapa engkau memperhatikan Tuhan, seberapa engkau mau mengikuti arahan Tuhan. Itu yang menentukan di tahun depan. Jadi kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan jamin aku Tuhan, Tuhan jamin aku Tuhan,
jauh dari Engkau. Tarik aku dengan kekuatan tangan-Mu, tarik aku dekat Engkau. Kita mau sama-sama merenungkan hari ini, saat ini. Kalian ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Kalian ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Ambil keputusan, aku mau dekat dengan Engkau. Aku mau ambil keputusan, aku tidak lagi mau mengikuti dagingku, tapi aku mau mengikuti Engkau. Aku tidak lagi mau melakukan semua kesukaan duniawiku, tapi aku mau mengikuti Tuhan. Firman-Mu lah yang kami mau ikuti. Saya mau kasih kalian waktu 3 menit ke depan. Ngomong ke Tuhan, bicara ke Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami tahu tahun depan Tuhan tidak akan pernah bisa kami lalui kalau tanpa Engkau. Mungkin kami bisa menjalani tahun depan, tapi kami gak tahu kami ada di mana. Apakah kami berjalan dalam destiny kami, atau kami sudah keluar sangat jauh dari destiny kami. Tuhan, satu hal kami minta di hadapan-Mu, turunkanlah belas kasihan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan jaminlah setiap kami Tuhan untuk tetap ada bersama-sama dengan Engkau. Berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. Memiliki saat pribadi dengan Engkau. Memiliki hubungan intim berdua dengan Engkau. Karena kami tahu hanya itulah yang dapat menyelamatkan kami. Saat kami bersama dengan Engkau. Bukan kuasa-Mu yang kami perlukan. Bukan semua yang embel-embel di belakang kami, bukan semuanya itu Tuhan. Bukan berkat, bukan karunia, tapi pribadi-Mu lah yang ada dalam dekat kami. Yang ada di dekat kami, itulah yang membuat kami bisa berjalan di tahun depan. Tuhan, jamin setiap kami, jamin setiap anak-anak-Mu ada di dekat Engkau. Jamin hati kami memilih Engkau Tuhan. Kami Tuhan percaya Tuhan, saat ini ikatkan kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Ikatkan kami belenggu kami, jadikan kami tawanan Roh-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami tawanan Roh-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan tidak bisa berjalan kalau tanpa Engkau. Tidak dapat berjalan kalau bukan Engkau yang menerangi jalan kami. Sebab Engkaulah satu-satunya pelita dalam hidup kami. Sebab Engkau satu-satunya nafas dalam hidup kami. Hadirat-Mu lah nafas kami Tuhan. Kami memutuskan dalam hati setiap kami bahwa kami mau memilih Engkau. Kalau kami mau dekat dengan Engkau Tuhan, kami mau mendekat di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berdiam bersama dengan Engkau. Being with you God, being with you God. Kami tidak mau Tuhan mengerjakan pekerjaan-Mu, tapi meninggalkan Engkau. Kami tidak mau bekerja untuk Engkau, tapi tidak bersama-sama dengan Engkau. Kami mau bekerja bersama-sama dengan Engkau, bersama dengan Engkau ada dalam hadirat-Mu. Hanya itulah yang menentukan kami untuk tahun depan Tuhan. Jaminan-Mu Tuhan yang membawa kami. Kami mau mengakhiri tahun ini dengan kuat. Kami mau mengawalinya dengan kuat. Tapi jamin setiap kami Tuhan mengakhiri tahun 2022 dengan sangat kuat. Dan Engkau katakan lebih dari pemenang. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, biar semua jaminan-Mu termeterai dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar Roh Kudus sendiri menjadi meterai atas doa-doa setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Ku tak melihat dan berseri. Tuhan, kami percaya Tuhan malam hari ini, apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami perbuat, apa yang sudah kami terima Tuhan di dalam nama ini. Mari Bapa, Kau yang berbicara lebih kuat lagi Tuhan. Dan malam ini kami mau berkata, biar
Biar firman-Mu dalam Yesaya 60 Tuhan, ini menjadi pijakan kami kemana kami akan melangkah. Menjadi awal dalam hidup kami Tuhan. Tahun yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Yesaya 60 Tuhan, kami terima dan kami ambil dalam hidup kami. Pujian dan kesabaran Dia firman. Katakan bersinarlah, bersinarlah kota Allah, sambutlah raja kemuliaan. Bumi Sion kan serukan kehilangan, bersinarlah. Tiada lama ya syekera pada Indonesia. Indonesia kan serukan kehilangan. Katakan Indonesia kan serukan, Indonesia kan serukan kehilangan. Sekali lagi, mari berseru. Indonesia kan serukan kehilangan kemenangan. Ku kan melihat dan bersedih, menyaksikan perbuatanmu, kelimpahan dan kekayaan, karena kepadaku hujan awal dan amin Tuhan. Bersahutan lahirkan lawatan, kesembuhan, pujian dan keselamatan terjadi. Dia firman. Katakan kesembuhan, kesembuhan, pujian dan keselamatan terjadi. Dia firman. Hai kesembuhan, pujian, keselamatan, sembuhan, pujian dan keselamatan terjadi. Dia firman keagunganmu. Tuhan, kami percaya Tuhan malam hari ini, seperti firman-Mu yang berkata, apa yang kami lepas di bumi terlepas di surga, apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Dan malam ini Tuhan, yang kami ikat adalah yang berasal daripada Tuhan dalam hidup kami. Yang kami lepas, yang sudah kami lepas adalah yang bukan daripada Tuhan dalam hidup kami. Dan malam ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, mari Bapa, biar malam hari Tuhan pengcoveran yang daripada-Mu Tuhan tetap ada dalam hidup setiap kami. Tidak ada serangan baik, tidak ada feedback dalam hidup kami. Kami kebaskan semua Tuhan, semua apapun Tuhan, kesalahan kami, semua dosa kami, setiap apapun Tuhan, kutuk atau apapun Tuhan, lenyap dari hidup kami dan menyingkir dari hidup kami Tuhan. Karena kami percaya malam ini Tuhan, kami terima yang ilahi, yang dari Tuhan jadi atas hidup setiap kami Tuhan. Dan malam ini Tuhan, kami mau berterima kasih untuk semua apa yang sudah kami buat, setiap apa yang sudah kami lepas, apa yang sudah kami doakan, apa yang sudah kami deklarasikan, kami meteraikan di dalam kuasa dan jaminan darah anak domba. Apa yang sudah kami perbuat malam hari ini di dalam nama Yesus Tuhan, jadi atas hidup setiap kami. Semua doa, semua deklarasi, semua firman di dalam nama Yesus Tuhan, jadi ada hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, oleh kuasa dan jaminan darah anak domba, Engkau meteraikan semuanya Tuhan, mengikat kuat dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak buat segalanya. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat pemenang dan pemenang adalah bagian setiap kami. Dan kami percaya Tuhan,
pulang dari tempat ini Tuhan, kami sudah menjadi anak-anak-Mu lebih daripada pemenang dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, mari yang sudah percaya dan sudah menerima untuk jatah kita malam hari ini, kita mau katakan amin 7 kali dengan keras. Amin, 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 amin. Terjadi di dalam nama Yesus, sudah genap di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yuk beri kembali buat Tuhan yuk. Teman-teman berduduk semuanya. Berduduk. Maaf ya kalau berdirinya terlalu lama. Tapi ini menjadi action kita malam hari ini. Amin. Oke teman-teman, apa yang sudah tadi kita perbuat, apa yang sudah kita lepaskan, apa yang sudah kita doakan, kita deklarasikan, percaya Tuhan mendengar semuanya malam hari ini. Amin. Dan Tuhan sudah mencatat nama-nama kita di sana. Amin. Amin teman-teman. Nah malam ini teman-teman kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa, kita mau sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena saya percaya setiap berkat yang kita punya, Tuhan tidak pernah henti-hentinya memberikan dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berikan Tuhan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan malam hari ini. Kami percaya Bapa, biar setiap hal, setiap persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan, kami percaya Bapa di dalam nama Yesus Tuhan, biar Engkau yang melihat dan Engkau Tuhan yang memperhitungkan segalanya. Kami percaya Bapa, setiap apapun yang kami miliki di dunia ini, semuanya berasal daripadamu. Dan kami percaya Tuhan, kami mau belajar untuk mengembalikan semuanya hanya bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Bapa, terimalah persembahan kami, biarlah persembahan kami Tuhan boleh naik menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sekali berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kotaknya boleh dibawa ke sini.